Halo teman-teman, Nakola Digital Indonesia. Ini aku udah pakai jas dokter nih. Kurang afdol kalau kita nggak bedah-bedah sesuatu ya kan ya. Jadi enaknya kita mau bedah apa nih? Bedah kodok, bedah tikus, bedah manusia. Mending kita bedah website aja ya teman-teman ya. Oke, di segmen kali ini kita akan membedah satu persatu struktur dari sebuah website. Nah, tentu saja saya nggak sendirian karena saya akan ditemani asisten saya yang akan membedah website dari klien kita. Oke, kita masih belum tahu website apa yang akan dibedah, apakah performanya bagus atau mungkin buruk. Nanti kita akan bedah satu persatu, kita ulik semuanya biar teman-teman bisa belajar, biar teman-teman juga tahu kira-kira website yang bagus itu bagaimana sih, dan nantinya website tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis kamu atau juga bisa untuk beriklan di Google Ads. Oke, di sebelah saya sudah ada Mas siapa? Mas Michel. Oke, Mas Michel ini sebagai web developer di Nakola Digital Indonesia. Oke, setelah ini kita akan bedah website punyanya gentengjatiwangi.id. Oke, gentengjatiwangi.id. Kita langsung bedah websitenya. Ayo bentar guys, gerak. Oke Mas, kita buka gentengjatiwangi.id. Oke. Oke guys, ini tadi kita lihat di Google bahwa Genteng Jatiwangi ini memasang sponsor di Google Ads ya. Jadi posisinya ada di atas gitu. Oke, yang pertama Mas Michel, kita coba cek performa dari website ini ya. Kita langsung menuju ke mana Mas Michel? Ke PageSpeed Insight. Nah, oke. Ya, kita bisa lihat ya di sini ya. Mungkin dari segi aksesibilitas, praktek terbaiknya, SEO-nya tuh sudah bagus. Sudah bagus artinya indikator warnanya sudah hijau pertama, terus juga peringkatnya tuh juga udah tinggi di atas 85 skornya. Soalnya skor di atas 85 itu sudah bagus. Di bawah 85 itu sedang, tapi emang perlu beberapa perbaikan. Contoh ini kan di bawah 85. Kalau di bawah 50 nanti skornya tuh kan akan merah warnanya, itu berubah. Okay. Kalau di sini kita bisa lihat skor yang paling rendah itu ada di bagian performanya. Jadi di sini kita bisa melakukan optimasi di performa websitenya agar naik itu seperti apa. Oke, jadi selain Mas Michel ini mendevelop, Mas Michel juga bisa mengoptimasi website ya teman-teman ya. Ya, oke. Kita bisa lihat di sini, ini kan ada lens content pane, LCP lah singkatannya, terus juga ada CLS, ada speed index-nya. Ya, kita bisa lihat di sini poin paling rendah atau tingkatan paling rendah ada di speed index-nya. Speed index itu kecepatan di mana Google tuh mengindeks situs kita. Ini memakan waktu banget ini, 4 detik. 4 detik, 4 detik itu memakan waktu. Jangankan 4 detik, yang 0, itu sudah memakan waktu banget. Oke. Jadi customer kalau masuk ke website, wah ini websitenya loadingnya lama, udah pasti langsung kabur itu sama customernya. Kita bisa lihat ini ya, ada skor-skornya 0 sampai 49 itu merah atau benar perlu betul-betul untuk diperbaiki. Yang kuning ini 50 sampai 89 itu sebenarnya ringan. Alangkah baik untuk diperbaiki. Yang skornya hijau ini 90 sampai 100 sudah. Kita bisa bedah di sini. Pertama ada di speed index. Speed index itu hubungannya sama hosting kita. Dari segi kecepatan performanya, terus juga bagaimana hosting itu bisa ngeload kapasitas website kita gitu. Itu ada di speed index, itu hubungannya sama hosting. Berarti perlu ini juga ya Bang Rizal, sebelum membuat website itu perlu mempertimbangkan hosting mana yang kita pakai gitu. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah tingkatan konten atau kompresi gambar yang ada di dalam website kita. Semakin gede kayak konten gambar, konten video, maka kan butuh waktu indeksnya lebih lama sama Google. Betul. Nah, jadi itu mempengaruhi speed index juga. Sebesar apapun hosting kita, tapi untuk gambar, video, konten-konten seperti itu kita nggak melakukan optimasi, ya percuma aja. Oke. Berarti perlu digarisbawahi bahwa semakin banyak gambar bisa mempengaruhi performa dari website teman-teman juga. Lebih tepatnya di speed index-nya.
Kalau kayak gitu kasusnya bisa diakali nggak Mas? Mungkin pakai link kah atau mungkin Mungkin untuk mengakali agar lebih cepat lagi konten kita bicara gambar kita banyak. Oke. Untuk mempercepatnya ya kita harus melakukan optimasi masing-masing gambar itu kita benar-benar kompres sampai sekecil itu. Oke. Soalnya speed indexnya hubungannya sama beban server kita. Beda yang LCP ini beda. LCP kenapa kok ini berpengaruh dan statusnya ini sedang? Karena LCP itu hubungannya sama pewarnaan. Oke. Warna dari websitenya. Ya, tones warnanya. Terus juga Warnanya. kalau ada animasinya, ya itu. Soalnya apa? Google juga atau dari pihak websitenya juga kalau misalnya mereka melakukan indexing suatu website itu kan harus ngeload yang namanya animasi juga. Betul. Pertama animasi, terus juga kualitas gambar, tone gambarnya itu juga termasuk dalamnya. Kalau gambarnya nggak sinkron atau nggak perpaduannya kurang pas lah, itu juga berpengaruh di LCP-nya. Oke. Nah, itu mempengaruhi skor performanya juga. Jadi teman-teman selain harus mempertimbangkan website itu ramah untuk calon customer atau untuk manusia, Ya. teman-teman juga harus mempertimbangkan kalau website ini ramah untuk Google ya. Ya. Jadi orang itu kalau mencari ya ini bisa muncul di Google karena website ini ramah dan mudah dicari dan performanya bagus. Sebenarnya ini di Backspeed ini kan miliknya Google ya, jadi penilaiannya itu dari Google. Terus ada lagi ada yang namanya Mango, itu juga menyediakan testing seperti ini. Tapi kan setiap testernya ini di luar Backspeed Insight ini kan masih ada banyak tools kan. Terus yang lainnya. Terus yang lain yang bisa menyediakan seperti ini, itu setiap tools itu beda-beda penilaian. Tapi menurut saya ya, itu emang lebih tepat pakai Backspeed karena di bawah Google langsung. Oke, jadi Bukan pihak ketiga. Oke, jadi langsung di manage oleh Google-nya langsung Ya, bukan pihak ketiga. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek website itu performanya bagus atau buruk, bisa langsung ke Backspeed Insight ya. Ini nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek websitenya teman-teman, atau mungkin ada website kompetitor yang pengen dicek juga, langsung aja cek Ya. di deskripsi. Kadang ada juga yang pakai GTmetrix juga. Cuman kan GTmetrix sama Backspeed ini penilaiannya juga beda. Di sana kategorinya grade-nya sudah A, tapi di sini turun. Ya, gitu sih. Perbedaannya seperti itu. Terus kita juga bisa melihat ini di bawah nih kayak apa yang saya katakan tadi, kayak ini elemen LCP-nya itu yang berpengaruh tuh apa, kita bisa lihat di sini. Nah, elemen contentful terbesar. Ya, hubungannya sama konten. Ya, ini gambar ya, ini berarti gambar dan isi kontennya tuh terlalu besar. Oke, LCP. Terus ini juga ada hindari perairan tata letak berukuran besar. Nah, hubungannya sama CLS. Itu ini yang bikin berat buat Cumulative CLS layer shift. Ya, itu yang harus kita perbaiki. Oke, ini Terus, ada beberapa poin-poin yang perlu diperbaiki ya. Ini kan hubungannya sama LCP nih, tentang pewarnaan ini, kontak kami, lah itu hubungannya sama LCP-nya. Oke. Terus juga ukuran gambar dengan ini ubah ukuran gambar dengan ukuran tepat. gambar nih guys. Nah, itu kan juga berpengaruh juga di LCP, FCP-nya juga berpengaruh. Kita harus kompres sekecil mungkin lah, bisa dikasih lihat gambarnya ini. Oke, jadi udah dikasih lihat di Backspeed ini kalau gambar yang ini Ya. perlu diperbaiki. Nah, ini Jadi- ada macam-macam gambarnya, ada gambar dengan nama genteng, terus genteng transparan, itu harus diperbaiki lagi. Oke, coba geser atas dikit Mas. Nah, yang ini. Nah, di sini Backspeed ini memberikan indikasi bahwa teman-teman harus menghindari menggunakan gambar yang full size, kecuali dimensinya memungkinkan untuk digunakan. Nah, Ya, meskipun gambarnya resolusinya sudah tepat, tapi pasti ada yang ukurannya besar, bisa sampai 5 MB, 10 MB dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus mengompres itu sebisa mungkin di bawah 2 MB ya. ya di bawah 2 MB. Nah, Dan juga kalau bisa formatnya harus web. oh, yang WP ya? WP. Oke. JPEG nggak masalah, cuman ya itu emang kita harus ngompres kecil gitu. Oke. Kalau di Backspeed ini emang disarankan pakai WP. Oke, pakai WP. Pakai WP. Kita bisa cek ke bawah. Nah, ini lebih ke JavaScript-nya. Hilangkan resource yang memblokir render,
terus juga kurangi CSS. Nah itu sama. Cara mengatasinya kita bisa menggunakan plugin namanya PackSpeed. Oh, PackSpeed juga? Ya, PackSpeed itu plugin untuk mendongkrak performa website kita. Jadi kalau kita pakai PackSpeed, kita bisa bilang performa yang 63 ini nanti akan bisa menaik, bahkan bisa sampai 100. Oke, cuma pakai satu plugin. Ya, karena apa? Di dalam PackSpeed itu pertama kita bisa mengompres gambar. Oke. Kita juga bisa mengubah kapasitas dari load yang ada di sini. Kecepatan indeksnya kita bisa ubah, kapasitas bandwidth-nya dan lain sebagainya. Oke. Terus kita juga bisa mengontrol JavaScript-nya. Kayak tadi kan ada keterangan, ada yang memblokir render dan lain sebagainya kan. Nah itu kita bisa matikan atau bahkan untuk situasi tertentu, misal ada source code yang mana itu fungsinya untuk memblokir sebuah render, itu kita bisa menaktifkan juga dari sini. Oke, jadi pluginnya ini mantap banget ya Mas ya. Bisa lakukan semua hal untuk meningkatkan performa dari website-nya. Dan kalau plugin itu formulanya beda-beda di masing website. Oke. Kita nggak bisa langsung duplikat plug ketiplek, nggak bisa. Tergantung website kita, terus juga performa apa yang dibutuhkan. Oke. Jadi masing-masing website, misalnya di sini ada 2 website, kita pasangi PackSpeed semua. Terus kita kasih formula yang sama. Kadang di website yang satu formulanya bagus, di website yang satu nggak cocok. Kita emang harus bongkar pasang formula. Oke, berarti harus menyesuaikan sama kebutuhan websitenya dulu ya guys ya. Ya. Oke. Pertanyaan untuk Mas Misal, kira-kira perlu berapa kalikah kita harus mengoptimasi website ini Mas? Oke, optimasi website itu kalau dari saya ya mungkin minimal sebulan sekali. Minimal sebulan sekali. Karena apa? Dalam kurun waktu sebulan kita kan aktivitasnya udah banyak tuh. Kan kita upload artikel, kita nambah konten, semakin lama semakin numpuk. Nah, itu perlu optimasi ya guys ya. Setiap minimal 1 bulan sekali. Ya. Oke. Nah kalau misal teman-teman udah nggak punya waktu buat optimasi, serahin aja ke tim Nakula Digital. Nanti kami bisa membantu meningkatkan performa dari websitenya teman-teman, dan tim Nakula Digital Indonesia juga bisa menjamin kalau performa dari websitenya teman-teman itu nanti bisa menghasilkan performa yang hijau semua, di atas skor 90 semua. Jadi sudah pasti websitenya teman-teman nanti akan bisa dijangkau dengan mudah oleh calon customer teman-teman semua. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami bedah dari website gentengjatiwangi.id. Mulai dari tadi tampilan websitenya, dari UX-nya, dari UI-nya, kemudian kita sudah bahas juga dari segi performanya juga. Nah kalau teman-teman ingin memiliki website, entah itu untuk portofolio atau untuk berjualan, untuk bisnis atau perusahaannya teman-teman semua, bisa menghubungi Nakula Digital Indonesia. Link ada di kolom deskripsi, nanti klik aja buttonnya, nanti langsung kontakkan sama admin. Untuk website Genteng Jatiwangi ini dibanderol harga berapa Mas Misal kemarin? Dulu ini kita bandrol paket di harga 3 juta, soalnya plus iklan 14.000. Oke. Jadi kelebihannya nih Genteng Jatiwangi menggunakan jasanya Nakula Digital nih, hostingnya unlimited, private juga. Terus keamanan, sekuritas tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian kita sudah menyediakan juga artikel juga di dalamnya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan free iklan di Google Ads selama 14 hari. Dan promo yang akan kami berikan dari Nakula Digital Indonesia, kami akan memberikan 5 video konten untuk produknya teman-teman. Jadi selain mendapat website, kami juga akan membantu mempromosikan produk dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Misal sudah menemani saya membedah website Genteng Jatiwangi. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya, kita akan bahas lagi website-website lain yang perlu kita bedah dan kita analisis bersama. Itu saja dari kami, Nakula Digital Indonesia. Kami mohon pamit. Terima kasih.